peluang yang akan terus dikejar oleh para pelaku pinjol ketika nanti terjadinya resesi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang orang galbay saat ini menjadi fokus utama negara. Nah, karena apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat berita dulu ya. Yang sebelumnya saya sudah bagikan kepada kalian, yaitu tentang adanya salah satu oknum Polda Jawa Tengah yang mana dia mengelabui puluhan wanita untuk membayarkan pinjolnya. Dan informasinya Polda ini membalas cuitan dari seorang pengadu yang mengatakan akan melaporkan hal ini kepada polisi, dan dia membalas dengan kata-kata, kalau lu nggak punya uang banyak, kasus ini tidak akan pernah selesai. Nah, seperti yang disampaikan ini, tipu puluhan wanita anggota Polda Jateng merasa kebal saat dilaporkan. Nggak bakal tembus kalau uangmu nggak banyak informasinya. Nah, ini mencoreng institusinya sendiri, dan semoga ada tindak tegas setelah viral seperti ini dan tidak ada lagi wanita-wanita lain yang akan tertipu ke depannya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan polisi bertindak seadil-adilnya, walaupun kita tahu kinerja polisi saat ini ya bisa dilihat dengan mata kepala kita sendirilah, kita bisa menilainya. Dan semoga dengan tersampainya berita ini tidak akan berhenti di sini. Kalian para wanita, anak gadis, ataupun orang tua yang memiliki anak perempuan, pahami bahwa keluarga saat ini paling utama. Informasikan tentang pinjol sebanyak-banyaknya, jadi tidak akan ada yang terjerat dengan love scamming seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sekarang yang lagi viral itu adalah perang dunia ketiga yang mungkin belum terjadi tapi mengarah ke sana, yang mana informasinya saat ini Iran sedang menyerang Israel, terus Iran sedang menyerang sekutunya, dan saat ini Donald Trump, Presiden Amerika, mengumumkan akan adanya gencatan senjata yang mana ini akan terjadi antara Israel dan Iran. Nah, sementara Iran sendiri sudah menutup jalur perairan mereka, yang mana ternyata jalur ini banyak melewati untuk pengangkutan minyak bumi ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, apa efeknya? Menteri Sri Mulyani sudah menegaskan kepada kita efek ke depan ekonomi Indonesia akan seperti apa, dan artis-artis saat ini sudah banyak sekali yang menyerukan save uang kalian, jangan banyak belanja karena sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Saya memulai dulu dari kondisi geopolitik. Seperti diketahui teman-teman semua, hari ini mungkin hari ketiga terhadap mulai pecahnya perang Israel dengan Iran. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%, yang tadinya pada kisaran di 70 bahkan di bawah $70 untuk Brent. Itu terjadi kenaikan lonjakan, bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi di $75 per barel. Dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan securities yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang, yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Actually, this story,
teman-teman semuanya. Mongol cuma mau ngingetin, kalau boleh sekarang kita jangan royal. Kalau udah punya baju gak usah beli baru lagi. Punya sepatu gak usah lagi beli yang baru. Punya handphone gak usah lagi mau ngotot beli yang baru. Karena mendingan duitnya di saving, duitnya disimpan dalam bentuk tabungan boleh, atau beli emas. Karena kalau enggak, Mbak Mongol cuma mau kasih tahu, dari Mbak Mongol posting video ini seminggu ke depan, kalau tidak penting banget gak usah belanja, karena kemungkinan besar kita akan mengalami krisis keuangan. Nah itu dia teman-teman ya. Nah ini terbukti dengan bersuaranya API yang mengatakan bahwa saat ini fokus Indonesia bukan hanya serangan ini itu, tapi fokus kepada yang gagal bayar. Nah kenapa API sekarang banyak berbicara seperti ini? Karena gagal bayar ini penentu buat Indonesia agar ekonomi terus berputar, dan agar orang-orang di atas sana yang memiliki uang masih percaya kepada yang namanya pinjol. Tapi pada kenyataannya banyak sekali sekarang lender yang sudah paham bahwa kalau menanamkan modal di pinjol, ujung-ujungnya nanti akan A, B, C, D, seperti kasus yang terjadi pada Akseleran. Nah beberapa lender-lender juga sudah banyak sekali yang menarik uang mereka dari beberapa pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini. Nah yang pertama itu adalah pinjol dari Amarta. Siapa yang galbe di sini? Perhatikan baik-baik. Kemudian lagi ada Akseleran, kemudian koin P2P, lanjut lagi crowding, lanjut lagi modal rakyat, lanjut lagi yang terakhir itu adalah investor yang sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah, itulah mengapa saat ini konsentrasi para pengamat politik tentang keuangan ini lari kepada gagal bayar. Karena saat ini ya perang dunia di mana-mana, otomatis ekonomi akan lumpuh. Daya beli lumpuh, tetapi harga meningkat. Nah, orang yang gagal bayar inilah yang akan dikejar-kejar oleh para debt collector, yang akan dipus kuat-kuatnya oleh para perusahaan pinjol. Dan bagi yang masih gagal bayar, kalian harus semakin kuat mental. Karena efeknya ada di sini teman-teman, yaitu utang masyarakat di pinjol tembus 80,94 triliun. Uang yang akan terus dikejar oleh para pelaku pinjol ketika nanti terjadinya resesi global. Nah inilah mengapa yang gagal bayar itu adalah poin penting saat ini untuk dikejar oleh para pengusaha, baik itu dari pengusaha pinjol ataupun pengusaha multifinance. Karena pada bidang multifinance sendiri pun itu total penyaluran hutang oleh perusahaan kepada masyarakat sebesar 504,18 triliun. Nilai yang luar biasa yang tiba-tiba kalau seandainya terjadi perang dunia ketiga, berarti memang terjadinya ambruk perekonomian di Indonesia. Nah, ekonomi Indonesia saat ini mulai bergantung pada kalian yang gagal bayar. Mulai banyaknya orang mengeluarkan FOMO yang tidak masuk akal, seperti penjualan boneka Labubu yang mulai dinaikkan lagi agar banyak masyarakat Indonesia yang terus menggunakan pinjol dan terus menggunakan paylater hanya untuk mengikuti tren. Nah, ini hati-hati sekali buat kalian semua ya. Jadi mulai saat ini yang masih gagal bayar ataupun yang masih bayar pinjol karena gara-gara lubang tutup lubang, perhatikan, simpan uang kalian baik-baik saat ini. Jangan membelanjakan apapun yang tidak penting. Fokuskan pada kehidupan rumah tangga, anak dan keluarga kalian. Fokus pada pekerjaan kalian, jangan melebih-lebihkan pekerjaan agar kalian tetap sehat. Dan lagi, jangan percaya dengan bunga-bunga pinjol yang rendah, bahkan penghapusan hutang yang tidak masuk akal, karena ujung-ujungnya nanti kalian akan dijadikan korban penipuan pinjol selanjutnya. Saat ini beberapa orang banyak memiliki alasan-alasan yang kuat kenapa harus galbay. Salah satunya karena penipuan, bunga yang tidak masuk akal, serta pengancaman dan intimidasi yang terus-menerus sehingga membuat orang lain memutuskan untuk gagal bayar. Untuk itu saya harapkan kalian juga fokus pada kehidupan kalian. Jangan paksakan diri lagi untuk gaya lubang tutup lubang. Jangan percaya kepada kemudahan apapun yang akan kalian terima, karena kemudahan-kemudahan yang saat ini terjadi itu kebanyakan adalah penipuan. Yang kalian harus lakukan adalah terus berserah diri kepada yang kuasa, terus dekatkan diri kita kepada yang Maha Pencipta, dan yakin semuanya kita akan selalu
selamat dari krisis global yang sebentar lagi akan terjadi. Bismillah kita bisa, bismillah kita akan selamat. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.